salah satu mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021 di UHANKA. Pada kesempatan ini, saya akan mengajar daring berbasis sinkronis menggunakan platform Google Meet. Mata pelajaran di kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 di SDN Cibarusan, Kota 02, Kabupaten Bekasi. Saya memohon kiranya kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingan pada video pembelajaran daring yang sudah saya buat. Mari kita saksikan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Kurang semangat. Sekali lagi, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah membuat absen. Anak-anak sudah mengisi absen untuk hari ini? Sudah ya, baik ya. Ya, baiklah. Pembelajaran hari ini akan segera dimulai. Untuk anak-anakku yang hebat, coba nanti diperhatikan Ibu saat menjelaskan untuk pembelajaran agar anak-anak dapat mengerti apa yang akan Ibu berikan. Sebelum belajar, coba untuk berdoa dulu, dipimpin oleh Mio, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak sekalian dapat menerima ilmunya dengan mudah. Ayo Nak Mio, dipimpin untuk teman-temannya berdoa. Ayo teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. Berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Bu 17 Agustus. Anak-anak kita nyanyi bareng-bareng ya. Nanti lihat dulu videonya ya sayang ya. Oh ya. Sudah nampak anak? Sudah, Bu. Sudah tampak anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Baik anak-anak, kita akan belajar tema 1 subtema 3, pembelajaran 3 yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim kepulauan terhadap keragaman budaya yang ada di masyarakat.
cara mencari ide pokok pada suatu paragraf, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan pembelajar yaitu satu, menganalisis keberagaman suku yang berada di Indonesia, menganalisis keberagaman bahasa yang dimiliki bangsa Indonesia, menyebutkan keberagaman agama yang ada di Indonesia, menyebut seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, menganalisis ide pokok pada suatu paragraf, membuat ide pokok menjadi sebuah paragraf, menyebutkan perilaku dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Coba anak-anak sebelum saya dilanjutkan, tolong yang mic-nya masih hidup, tolong dimatikan dulu, sayang, dimute dulu. Ya, terima kasih ya sayang ya. Biar tidak mengganggu temannya belajar. Nah, anak-anak masih ingat dengan materi yang kemarin? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Ya. Yang terakhir kita membahas tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Kondisi geografis Pulau Papua. Iya, pintar untuk Mio. Ya, kemarin kita membahas geografis Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau terbesar di Indonesia. Ya. Baik, sekarang negara kita juga kaya akan lautnya. Negara kita itu disebut sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Ya. Nah, pengaruh dari negara maritim dan kepulauan itu banyak sekali anak-anak. Nah, agar anak-anak paham, coba kita lihat dulu tentang konsepsi negara kepulauan. Coba Ibu minta tolong kepada Mio untuk membacakannya, sayang. Konsepsi negara kepulauan. Konsepsi negara kepulauan diterima oleh masyarakat internasional dan dimasukkan ke dalam UNCLOS 3 1982, utamanya pada pasal 46. Dalam pasal tersebut, disebut bahwa negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencangkup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian kepulauan disebutkan sebagai kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya. Demikian arahnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud dan geografik dan wujud ilmiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Dan dalam sejarah hukum laut Indonesia sudah dijelaskan dalam Deklarasi Juanda 1957, yaitu pernyataan wilayah perairan Indonesia. Iya, ya. Tadi terima kasih Namio sudah membacakannya. Konsepsi negara kepulauan, tadi sudah dibaca oleh Mio. Jadi diterima oleh masyarakat internasional dan dimasukkan ke dalam UNCLOS 3 1982, utamanya pada pasal 46. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari suatu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian kepulauan disebutkan sebagai kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi ekonomi,
dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Dan dalam sejarah hukum laut Indonesia sudah dijelaskan dalam Deklarasi Juanda 1957, yaitu pernyataan wilayah perairan Indonesia. Nah, ini anak-anak, untuk Deklarasi Juanda 1957, yaitu pernyataan wilayah perairan Indonesia. Nah, Jovita tolong ditutup dulu sayang itunya, di-mute dulu ya. Ya, terima kasih sayang. Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di wilayah kedaulatan mutlak daripada negara RI. Ya, itu adalah isi dari Deklarasi Juanda 1957. Baiklah, untuk selanjutnya. Nah, dari pengaruh tadi, negara kita yang berupa negara maritim dan negara kepulauan itu berpengaruh kepada keragaman suku bangsa. Nah, anak-anak coba perhatikan di gambar ini. Beragam suku yang ada di Indonesia. Ada berapa provinsi di Indonesia, sayang? Siapa yang tahu? Ayo, ada berapa provinsi? 34, Bu. Iya, pintar. Siapa barusan yang menjawab? Nadib. Aku, Bu. Nadib, iya. Nadib pintar sekali ya. Tepuk tangan dong buat Nadib. Iya, iya. Yang lainnya harus bisa ya. Jadi negara kita itu memiliki 34 provinsi. Anak-anak lupa ya. Iya, kemudian kita lihat ya, beragam pakaian bermacam-macam dari Sabang sampai Merauke. Pakaiannya beraneka ragam. Itu menandakan suku bangsanya. Baik, kita lihat. Nah, suku-suku di Indonesia. Coba Ibu minta tolong sama Bayi Haki. Suku yang di Sumatera, tolong dibacakan sayang. Gayo, Batak, Minangkabau, Kubu, Anak Dalam, Serawai. Ya, terima kasih ya, Baiki. Ya, suku yang ada di Sumatera, suku Gayo, Batak, Minangkabau, Kubu, Anak Dalam, Serawai. Ya, itu yang ada di Sumatera. Kemudian yang ada di Sulawesi, coba Ibu minta tolong kepada Surya, dibacakan Surya. Bugis, Mandar, Toraja, Makassar, Buton, Minahasa. Iya, pintar. Terima kasih ya, Surya. Ya, Sulawesi, sukunya yaitu suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja, suku Makassar, suku Buton, dan suku Minahasa. Coba yang suku Jawa, Ibu minta tolong. Ayo dibacakan kepada Nadib. Betawi, Jawa, Sunda, Baduy, Tengger, Madura. Iya. Suku yang berada di Pulau Jawa yaitu Betawi, Jawa, Sunda, Baduy, Tengger, Madura. Coba Ibu minta tolong untuk membacakan Bali dan Nusa Tenggara kepada ini Mio. Coba Mio, dibaca Mio. Suku yang ada di Bali dan Nusa Tenggara adalah Bali, Sasak, Bima, Manggarai, Sumba, dan Dompu. Iya, terima kasih Mio. Kemudian untuk Kalimantan, Jovita. Ibu minta tolong Jovita, dibacakan Jovita. Kalimantan, Dayak, Bajan,
Berau, Kidung, Kudai. Iya. Di Kalimantan suku Dayak, suku Banjar, Berau, suku Kidung, dan suku Kutai. Kemudian yang di Papua, coba Ibu minta tolong sama Dipia. Dipia tolong dibaca Dipia. Dani, Asmat, Amungme, Arfak, Korowali, dan Muyu. Iya, yang di Papua adalah suku Dani, suku Asmat, suku Amungme, suku Arpak, dan suku Korowai dan Muyu. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, tadi bermacam-macam suku. Nah, di Indonesia juga kita memiliki bermacam-macam bahasa. Coba yang paling atas, Ibu minta tolong dibacakan sama Tata. Tata masih ada? Tak. Ada, Bu. Ya, ayo minta tolong dibacakan sayang. Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia, yaitu berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Bahasa juga merupakan alat pemersatu bangsa. Iya. Nah, anak-anak, kalau lagi belajar coba dibuka ya, kameranya. Jadi Bu Guru tahu mana anak-anak yang aktif, ya. Nah, untuk selanjutnya yang bawahnya, coba Ibu minta tolong sama Tania. Bangsa memiliki begitu beragam Yang bawahnya jenis. saya. Yang bawahnya saya. Oh Iya, iya, yang Bu. bawah. Ya. Bahasa memiliki begitu beragam jenis di dunia ini. Di Indonesia sendiri terdapat 718 jenis bahasa. Meskipun banyak jenis, fungsi dan tujuan bahasa tetap sama, yaitu sebagai alat komunikasi. Iya, terima kasih ya Tata sama Tania sudah membacakan. Bahasa memiliki begitu beragam jenisnya di dunia ini. Di Indonesia sendiri terdapat 718 jenis bahasa. Meskipun banyak jenis fungsi dan tujuan, bahasa tetap sama, yaitu sebagai alat komunikasi. Ya, alat pemersatu kita bahasa apa sayang? Siapa yang tahu? Indonesia. Bahasa Indonesia. Pintar semua, ya. Bahasa pemersatu kita yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Jadi kita mau pergi kemana saja, kita menggunakan bahasa nasional. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Nah, keragaman bahasa di Indonesia disebabkan oleh perbedaan latar belakang, budaya, sejarah, dan letak geografis di wilayah Indonesia. Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku, provinsi, serta daerah, sehingga banyak sekali bahasa daerah. Ya. Nah, sekarang keberagaman agama di Indonesia. Coba, Bayaki, sebutkan agama apa saja yang ada di Indonesia. Agama Islam, agama Kristen, Pintar. Buddha, Siapa lagi? Buddha, ya. Hindu. Buddha, Hindu, Katolik, Konghucu. Iya. Jadi di Indonesia ada berapa anak-anak negara yang diakui? 6. Ada 6. Iya. Ada 6 ya. 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Protestan, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Ya, ini adalah tempat ibadahnya agama-agama yang ada di Indonesia ya. Coba kalau pura tempat ibadah orang agama apa? Pemeluk agama apa? Hindu, Bu. Hindu. Ya. Kalau vihara. Buddha. Buddha. Ya, Buddha. Kelenteng. Konghucu. Bentar, iya. Kalau gereja?
Kristen. Kristen. Kristen, Katolik sama ya. Iya. Nah, kalau kita umat Islam, Masjid. iya di masjid. Iya, pinter sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah keragaman seni dan budaya di Indonesia. Nah, anak-anak, ini coba gambar apa aja tuh? Tarian apa saja dari daerah mana? Siapa yang tahu nih? Yang ini atas dari mana nih? Bali, Bu. Bali, iya. Dari Bali. Yang ini dari mana yang ini? Dari Jawa, Bu. Iya, Jawa. Itu wayang orang dari Jawa Timur. Kemudian yang tengah. Yang tengah nih anak-anak. Itu apa Madura? Dari Betawi, Bu. Betawi. Namanya apa? Ingat, musik Tanjidor. Iya, musik Tanjidor. Kemudian ini nih, anak-anak yang sedang memainkan alat musik apa namanya? Angklung. Musik angklung. Iya, pintar. Terus yang sebelahnya ini Wayang. Wayang ini dari mana? Dari Jawa. Jawa mana? Ayo. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ada yang tahu? Jawa Barat. Ini wayang golek saya. Kalau dari Jawa wayang kulit. Ya, perbedaannya ya. Ini wayang golek dari Jawa Barat. Kalau wayang kulit dari Jawa Tengah. Ini anak-anak, kesenian dan budaya di Indonesia itu terkenal di negara-negara luar ya, di luar negeri. Kali ini orang dari negara lain ingin belajar menari dari daerah kita. Mbak Yani, ditutup dulu sayang ya, dimut dulu ya biar nggak rame. Iya. Tiga, tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tiga. Ya, tangan semua. Iya. Baiklah. Kita lanjutkan. Ya. Coba ini ada 2 paragraf. Ibu minta tolong sama Michelle. Paragraf pertama Michelle. Ayo Michelle, tolong dibantu Ibu baca Michelle. Sejarah mencatat bahwa kejayaan bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Terima kasih Michelle. Coba Cynthia, Ibu bantu yang bawahnya, paragraf bawahnya Cynthia dibaca. Ya, Bu. Penemuan situs sejarah di gua-gua Puna Seram dan yang dipenuhi oleh lukisan pralayar yang menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku Aborin di Australia dengan benda-benda sejarah ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal layar. Iya, terima kasih ya. Anak-anak sudah dibacakan oleh temannya tadi oleh Michelle dan
oleh Cynthia. Coba siapa yang tahu untuk paragraf pertama ide pokoknya yang mana? Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan Indonesia dalam sebelum kemerdekaan. Iya, pintar. Kalau yang kedua, mana yang kedua? Penemuan situs penemuan situs prasejarah di Pulau-Pulau Seram dan yang di dalam layar Iya. Ternyata anak-anak sudah pandai untuk mencari ide pokok dalam paragraf. Sudah paham ya? Nah, baik. Coba kita lihat. Ya. Ide pokok ada paragraf yang tadi. Ini ide pokok Tandai ide pokok telah menemukan ide pokok di paragraf langsung kamu tandai ini untuk meminimalisir apa yang bisa jadi. Iya. Yang kelima, tandai Jika ada sesuatu yang paragraf tersebut tidak ada salahnya Menandai biasanya akan paragraf yang sama. iya. Jadi anak-anak sudah paham, tadi sudah mencari ide pada paragraf, sudah pinter semua, ya. Ya, jadi anak-anak sudah paham. Baca dulu seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca tiap kalimatnya. Yang keempat, tandai ide pokok. Yang kelima, tandai info penting. Baik. Coba dilihat. Ya. Nah, ini untuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini anak-anak sudah kelihatan gambarnya, anak-anak? kelihatan Bu. Ya, ini sesuai dengan nilai sila keberapa? Satu. Iya, satu. Ya, di gambar itu orang yang sedang beribadah. Ya. Jadi kita tidak boleh mengganggu orang yang beribadah. Harus menghormati orang yang beribadah. Kemudian, nah yang kedua, contoh perilaku sila kedua Pancasila. Nah yang pertama ini gambar apa sayang? Menjenguk teman yang sakit. Iya, menjenguk teman yang sakit. Itu juga termasuk perilaku sila kedua, ya. Kedua, Terus yang sebelahnya, menolong orang miskin. iya, memberi sebagian atau menolong ya, sebagian rezeki untuk orang miskin, iya, pintar. Kita lihat lagi. Nah, ini contoh perilaku sila Pancasila. Ini sedang apa? Gotong royong. Ya, gotong royong. Iya. Ini sila keberapa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Dilambangkan oleh Pohon beringin. pohon beringin. Pintar. Kita lanjut. Nah, ini contoh perilaku nilai sila keempat. Apa bunyinya? Kebijaksanaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan Pintar semua. Dilambangkan oleh apa? kepala banteng. Kepala banteng. Kepala banteng. Nah, ini gambar orang yang sedang apa nih? Coba dilihat.
bermusyawarah untuk mufakat. Nah, ini juga di sekolah sama, pemilihan ketua kelas diadakan dengan cara bermusyawarah, ya. Apalagi coba contoh perilaku sila keempat. Siapa yang tahu? Apa, Bu? Apalagi ayo, contoh sila keempat. Perilaku dalam kehidupan sehari. Apa saya? Musyawarah. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Ya. Suaranya Lain. Lakukan Iya, pemilihan iya, di iya. waktu Menghormati pendapat orang lain. menghormati pendapat orang lain, apalagi. Ya, baiklah ya. Sudah. Nah, sekarang yang kelima. Nah, ini kita sedang bermain. Ya, kalau kita bermain tidak boleh pilih-pilih. Ya, tidak boleh dia orang Jawa, orang Ambon, tidak ditemani, tapi kita bermain dengan siapa saja. Ya. Kemudian yang ini, yang sebelahnya juga sama. Kita harus berbagi, ya, bekerja sama, menghargai orang lain. Bukan dengan. Coba bunyi sila kelima apa, Nana? Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dilambangkan oleh apa? Padi dan kapas. dan kapas. Pintar semua, ya. Ya. Puding ini. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar, ya anak-anak. Ternyata anak-anak pintar-pintar semua, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Coba Ibu, Alhamdulillah. tanya sama anak-anak, LKPD-nya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Ya, Bu. Sudah dikerjakan? Sudah. Coba yang nomor 1. Ya. Yang nomor 1. Yang gambar yang nomor 1. Sudah? Tahu, Bu. Dibuka. Sudah. Tahu, Bu. Tahu, Ibu. Iya. Dari mana? Betawi, Bu. Dari Betawi, ya. Yang kedua dari mana itu? Jawa Barat, Bu. Dari mana? Jawa Barat. Yang ketiga. Bali. Yang keempat. Hindu. Yang kelima. Ya. Kemudian yang tiga pokok sila paraga, tempat orang beribadah, umat apa? Wihara. Pintar. Dipia. Kelenteng, tempat beribadah agama apa sayang? Konghucu. Sekia. Hindu, orang agama Hindu beribadahnya di mana sayang? Tempatnya namanya apa? Ayo Saskia. Pura. Iya, pura ya. Kakak tanya juga, Bu. Kakak ya tanya juga. Terus kesenian dari Jawa Barat. Tadi apa tuh yang memainkan dari bambu, namanya apa tadi itu?
Angklung. Iya. Terus wayang. Wayangnya wayang apa? Wayang Wayang golek. Kemudian wayang golek. apa lagi? Wayang kulit. Wayang kulit. Terus tarian. Ondel-ondel. Apa lagi? Ayo. Banyak ya. Pemilu. Musyawarah untuk mufakat. Yang kelima Bayhaqi apa contohnya? Oh, nih, matanya kemana aja nih? Ayo Bayhaqi. Ya, yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Menghargai karya orang lain. Ya. Tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman. Terus apa lagi? Berbagi tugas harus adil. Ya enggak? Ya. Apa lagi? Ayo. Harus mau berbagi. Menghargai pendapat orang lain. Baik anak-anak, ya. Untuk pelajaran hari ini, Ibu cukupkan. Mudah-mudahan anak-anak pembelajaran dari Ibu tadi berguna bagi anak, bermanfaat ya. Apa yang tadi sudah diberikan kepada anak-anak. Nah, sebelum diakhiri, Ibu akan memberi sedikit nasihat untuk anak-anak. Sekarang masih pandemi, anak-anak tidak boleh keluar rumah dengan tidak menggunakan masker. Masih ya? Apa? Masker itu 5M apa anak-anak 5M? Pakai masker. Memakai masker. Mengurangi mobilitas. Iya, masih ingat 3M? Masih Bu. Ya, apa? Ya. Tepuk 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan anak-anak bisa sekolah langsung. Anak-anak sudah kangen sekolah? Iya, sudah kangen sama kelas? Kangen Bu. Kangen ya. Kita berdoa ya, semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Ya baik anak-anak, di mudah-mudahan kita akan berdoa dulu untuk pelajaran. Ayo ya, tolong dipimpin untuk berdoa. Ayo teman-teman kita berdoa sesudah belajar. Doa menurut ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Tidur. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak, hari ini sudah mengikuti pembelajaran online. Kalau sama Mama, terima kasih. Dan demikian video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.